Shalom semuanya. Pada topik ke-15 ini, saya akan menjelaskan mengenai pohon. Pohon adalah graf tak berarah, terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Nah, untuk gambar pertama ini disebut sebagai pohon, ya, karena dia tidak mengandung sirkuit di dalamnya. Kemudian, yang kedua, ini juga merupakan pohon, karena tidak mengandung sirkuit. Namun gambar yang ketiga ini bukan pohon, karena terdapat sirkuit yaitu di vertex A, D, F. Kemudian yang keempat, ini juga bukan merupakan pohon, karena di sini ada vertex yang tidak connected, ya, yaitu untuk A dan B ini terpisah. Dan ini bukan disebut sebagai pohon, ya. Jadi yang pohon hanya yang gambar pertama dan gambar kedua. Kemudian hutan atau forest. Hutan atau forest itu adalah kumpulan pohon yang saling lepas, atau disebut juga graf, namun graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung disebut sebagai pohon. Nah, berikut ini adalah contoh hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Ya. Jadi ini merupakan pohon, yang kedua pohon, yang terakhir juga merupakan pohon. Jadi gambarannya adalah seperti saat kita di hutan, itu pasti akan ada beberapa pohon, begitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Berikut ini adalah sifat-sifat atau properti dari pohon. Teoremanya, misalkan ada graf G, ada vertex dan edge ya, ini merupakan graf tak berarah sederhana, dan jumlah simpulnya adalah N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Kemudian G terhubung dan memiliki M. M sama dengan N-1 buah sisi. Kemudian G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan mempunyai hanya satu sirkuit. Kemudian yang terakhir, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jadi G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Nah, ini adalah sifat-sifat dari pohon. Di teorema di atas, teorema ini dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Berikut ini adalah pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf, merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi misalkan terdapat graf, ini adalah graf sirkuit, maka ada satu edge yang dihilangkan, yang menghasilkan T1. Ya, ini disebut sebagai pohon merentang. Kemudian T2, T3, dan T4. Ini yang disebut sebagai pohon merentang, karena upagraf dari graf ya, yang merupakan graf sirkuit. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Kemudian graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut sebagai hutan merentang atau spanning forest. Oke. Berikut ini adalah aplikasi pohon merentang. Yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua adalah perutelan atau routing pesan dari jaringan komputer. Jadi ini adalah aplikasi dari pohon merentang ya. Ini bisa mencari ruas jalan seminimum mungkin. Kemudian perutelan atau routing dari jaringan komputer. Yang pertama adalah jaringan komputer. Yang kedua itu adalah pohon merentang multicast. Pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Ya. Jadi pohon merentang minimum itu adalah graf terhubung berbobot yang mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Kemudian pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree.
Yang pertama terdapat algoritma yang disebut sebagai algoritma prim. Langkah pertama yang dilakukan dalam algoritma prim ini adalah ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, kemudian masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian masukkan UV ke dalam T. Kemudian langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Jadi bisa ulang ya, langkah 3. Ini adalah contoh dari algoritma prim ya. Sebagai contohnya adalah sebuah graf. Ini adalah graf sirkuit. Kemudian akan dilihat bagian-bagian yang merupakan pohon rentang ya. Kita lihat pada sisi 1, 2 di sini bobotnya adalah 10 ya. Di bobotnya adalah 10. Jadi kita bisa buat gambar seperti ini ya. Kemudian 26 bobotnya 25. 36 bobotnya adalah 15, 46 bobotnya adalah 20, 35 bobotnya adalah 35. Sehingga pohon rentang yang dihasilkan adalah bentuknya seperti ini dari gambar yang algoritma prim pada graf awal ya. Jadi ini adalah pohon rentangnya, jadi jumlah vertex-nya masih sama. Sehingga pohon rentang minimum yang dihasilkan menggunakan algoritma prim tadi adalah kita jumlahkan yaitu 10 ditambah 25 tambah 15, tambah 20, tambah 35. Hasilnya adalah 105. Oke, pohon rentang yang dihasilkan tidak selalu unik, meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Sebagai contoh pada graf berikut ini, maka pada graf berikut ini ya, dari vertex A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, kita bisa membuat pohon merentang minimumnya. Nah, berikut ini adalah 3 pohon merentang minimum yang memiliki bobot yang sama. Jika kita totalkan, jumlahnya adalah 36. Selanjutnya adalah algoritma Kruskal. Langkah dari algoritma Kruskal ini adalah sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah pertama adalah T-nya masih kosong. Kemudian langkah kedua, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian tambahkan UV ke dalam T. Langkah yang ketiga adalah ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Berikut ini adalah contoh penggunaan algoritma Kruskal menggunakan graf yang sama seperti algoritma prim tadi. Yang pertama, langkah yang perlu dikerjakan adalah kita cari dulu sisi-sisi yang diurut menaik ya. Jadi sisinya apa, kemudian nilai bobotnya yang mana. Langkah 0 kita lihat hutan merentangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ada 6 vertex ya. Langkah pertama kita lihat bobotnya di sini adalah 10, yaitu pada vertex 1 yang menghubungkan dengan vertex 2. Kemudian vertex 2, langkah kedua adalah itu vertex 3 dengan 6, bobotnya adalah 15. Jadi ini di urutan menaik ya, jadi nilai bobotnya dari yang kecil sampai yang paling tinggi ya, sampai 55. Jadi dari 10 sampai 55. Kita lihat di sini nilainya semakin ke kanan semakin tinggi. Jadi kita bisa gambar titik-titik seperti ini. Kemudian sampai yang langkah ketiga yaitu vertex 4 ke 6, bobotnya adalah 20. Vertex keempat 2 ke 6, bobotnya 25. Vertex 5 30 dan yang terakhir ada 35. Ya, kenapa sih kok yang 5 itu ditolak? Karena ini bisa juga tidak digunakan ya, 35 ya. 14. 14 itu 30 karena nanti akan terbentuk sirkuit ya. Kalau kita gambarkan di sini 14 maka akan terbentuk sirkuit. Sementara yang kita cari adalah hutan rentang, jadi nggak bisa dipakai ya. Jadi di sini ditolak. Nah, yang terakhir maka algoritma Kruskal yang bisa didapatkan adalah ini ya. Kita akan totalkan pohon rentang minimum yang dihasilkan adalah 10 ditambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35. Hasilnya adalah 105. Jadi hasilnya sama dengan algoritma prim ya. Oke. Jadi di sini Anda boleh memilih langkah mana yang paling mudah dalam mencari pohon untuk mencari lintasan minimum. Mau menggunakan algoritma prim boleh atau memilih dengan algoritma Kruskal.
Jadi diperbolehkan. Oke, ini adalah video untuk part pertama. Nanti kita akan lanjutkan untuk video part kedua. Terima kasih.